Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Siyama baqiyatullahi fil ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengadahkan wajah kita ke Mashhad, ke sebuah tempat yang sangat mulia, sebuah tempat yang sangat agung. Kasihnya meliputi seluruh alam semesta, di mana ia memanggil untuk senantiasa para pecintanya untuk berziarah kepadanya, berdialog kepadanya, bahkan menjadi satu mukjizat bagi Rasulullah SAW yang telah meramalkan bahwa di Khurasan nanti akan ada tempat para pecinta Ahlul Bait yang senantiasa silih datang dan berganti. Dan wujud dari hadis itu bisa kita lihat hari ini, di mana para pecinta Imam Ridha alaihissalam selalu pergi dan selalu datang berganti meramaikan haram Imam Ridha alaihissalam. Oleh sebab itu, para pecinta seperti kita yang tidak bisa keluar masuk haram Imam Ridha, sebagaimana orang-orang yang ada di Mashhad secara umum, dan orang-orang Irak sedang khusus yang mereka istilahnya enak saja keluar masuk haram Imam Ridha alaihissalam kapanpun mereka inginkan, karena dekatnya jarak antara mereka dengan Imam Ridha alaihissalam. Akan tetapi kita para pecinta Imam Ridha alaihissalam yang jauh dari haram Imam Ridha alaihissalam hanya bisa melakukan ini. Kita bersama-sama berkumpul, bahkan itu pun dari tempat yang berbeda, bukan dari satu tempat. Kita ramai-ramai memanggil Imam Ridha alaihissalam, berziarah dengan Imam Ridha alaihissalam, hanya untuk secara fundamental kita katakan untuk memuaskan rasa rindu ini. Dan hal lainnya, kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil beliau, dengan berziarah kepada beliau, dengan mengucapkan selawat kepada beliau. Dan itulah yang sedang kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin Ibu sekalian, kita tidak ingin panjang lebar dalam muqaddimah, karena kajian kita sepertinya masih terlalu banyak. Kajian kita masih terlalu panjang. Kita akan mempercepat ziarah kita, berapapun kita hadir, kita akan memulai ziarah kita. Baik, kita akan mulai ziarah kita saja dengan membacakan doa izin masuk ke haram Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni وقفت على باب من أبواب بيوت نبي صلواتك عليه وآله وقد منعت الناس يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم
اللهم إني أعتقد حرمة صاحب المشهد الشريف في غيبتي كما أعتقدها في حضرتي. وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتي وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا المرتضى والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi izin masuk kita untuk berziarah ke Imam Ridha alaihissalam, walaupun kita tidak di salah satu pintu besar, pintu masuk Imam Ridha alaihissalam, seperti Babul Ridha, Babul Jawad, Babul Syekh Bab Nawab Safawi, ataupun Syekh Tabarsi. Akan tetapi kita meminta Imam Ridha alaihissalam, meminta izin masuk ke arah Imam Ridha alaihissalam, karena kita yakin dia juga akan hadir bersama kita, hadir bersama majelis kita dimanapun kita berada. Kita akan terhubung kepadanya. Dan kita lanjutkan doa ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salata la yaqwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. السلام عليك
والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيه زوجتي ولي قوم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك وحجتي على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على سيد الولي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الآن. السلام عليك يا عمود الدين.
السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر بني أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافلا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري وكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياته. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bihubbihim wa biwilayatihim, adalah dengan cinta kepada mereka dan memiliki wilayah kepada mereka, yaitu senantiasa mengikuti mereka, mengikuti perintah mereka. Dan dengan itu maka adalah sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atawalla akhirahum bima tawallaitu bi awwalahu wa abra'u min kulli walijatin dunahu. Dan hal yang kedua adalah bertabarri kepada musuh-musuh mereka. Allahumma la'anil ladzina baddalu ni'mataka wattahamu nabiyik wajahadu bi ayatik wasakhiru bi imamik wa hamalun nas ala aktafi ali Muhammad. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman.
Sallallahu alaika ya Abul Hasan. Terima ziarah ini ya Allah. Sallallahu alaika sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa anta sadiqul musaddaq. Qatalallahu man qatalaka bil aidi wal alsun. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita pada bulan Ramadan ini ziarah yang diterima dan mendapat ganjaran berkali-kali lipat pada ziarah-ziarah sebelumnya. Kita berziarah di luar bulan Ramadan dan saat ini kita berziarah pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat kita setinggi-tingginya dengan ziarah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan bahasa hatinya masing-masing. Kemarin ada yang minta untuk 1 menit, 2 menit. Tidak usah silahkan Bapak Ibu sekalian berziarah, doakan, sampaikan, pinta sesuai dengan bahasa hatinya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita doakan orang-orang yang ada di rumah kita, anak, istri, suami, orang-orang tua kita yang masih hidup ataupun telah tiada. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai mereka. Para pejuang dimanapun mereka berada, saudara-saudara kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, hidup ataupun telah tiada. Tidak lupa buat pimpinan kita, Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, dan terakhir doa kita untuk Sohibul Amr wa Zaman. Sama-sama kita bacakan doa faraj, doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan kita tutup dengan salawat khas Imam Ridha alaihissalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al Murtada الإمام التكي النكي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita Bapak sekalian, dan sekarang kita akan lanjutkan pada kajian kita, yaitu kitab Uyun Akbar Ridha. Kita tinggal sepotong lagi pada hadis yang ke-20 pada bab 6 ini, yaitu tentang 12 imam yang tercantumkan dalam apa namanya, ada 12 imam yang tercantum dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan Imam Ridha alaihissalam adalah salah satu dari bagian 12 imam tersebut. Kalau salah kemarin sudah setengahnya, tapi yang mananya saya tidak tahu, tidak apa-apa. Kita baca saja dari atas. Al-ma'rufu bil wasiyah wal imamati la takhlul aradu min hujjati minhum fi kulli asri wal zaman. Jadi keberadaan imam itu adalah keberadaan yang tidak pernah la takhlu, tidak pernah kosong di muka bumi ini, min hujjati minhum, untuk hujjah dari mereka, yaitu 12, min kulli asri wal zaman, dari seluruh waktu, dari seluruh masa. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita ada pada bagian salah satu masa ini, salah satu waktu ini, maka kita menuntut hujjah ilahi. Kita mengetahui bahwa kenabian itu memiliki masa, kenabian itu memiliki waktu. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an mengatakan bahwa telah menutup masa kenabian. Bahkan dalam satu zaman itu ada zaman yang tidak ada nabi. Contohnya antara masa Nabi Isa alaihissalam dengan masa Nabi Muhammad SAW itu kosong dari para nabi. Akan tetapi setiap zaman itu tidak pernah kosong dari hujjah ilahi. Nah, hujjah ilahi itu siapa? Kita tahu bahwa para nabi alaihissalam mereka mendapatkan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai hujjah ilahi, mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala saat demi saat. Kapanpun mereka inginkan, mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pinta. Tapi setelah masa-masa mereka tidak ada, dan benar bahwa ada beberapa zaman tidak ada para nabi, dan kita sebagai umat Islam membenarkan hal itu. Sebagaimana tadi Nabi Isa alaihissalam, dari sejak Nabi Isa alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad SAW, dan setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi sampai akhir kiamat. Akan tetapi hujjah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah kosong. Dan untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan 12 hujjah ilahi, 12 imam yang telah kita baca, bahkan nama-namanya telah kita sebutkan dalam teks hadis sebelumnya. Wa fi kulli waqtin, jadi setiap zaman dan setiap waktu, wa anin wa humul urwatul wusqa, dan mereka
pegangan bagi orang-orang yang ingin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa immatul huda, dan mereka adalah imam-imam yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa hujjatu ala ahli dunia, dan mereka menjadi hujjah bagi ahli dunia. Bagi ahli dunia yang memiliki batasan untuk memahami, untuk meningkatkan derajat ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan orang-orang yang benar-benar mendapatkan ijazah, begitu, mendapatkan hak untuk mengangkat orang-orang tersebut, memperkaya makrifat orang-orang tersebut, sebagaimana kita hari ini kita ingin mencari makrifat tersebut melalui apa? Melalui pintu-pintu, melalui jejak-jejak mereka, melalui jejak-jejak mereka yang telah tertuliskan dalam kitab-kitab seperti ini, seperti kitab Uyun Akhbar Ridha ini, atau dengan izinnya terkadang kita bisa terhubung juga dengan Sahibul Amr wa Zaman ajallahu ta'ala farajah, secara tidak langsung ataupun secara langsung gitu. Jadi keberadaan mereka adalah keberadaan yang niscaya, yang kita butuhkan sejauh mana kita mengembangkan diri kita. Seandainya kita tidak mengembangkan diri kita secara maksimal, ya catatan-catatan seperti ini, maka itu sudah cukup untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Tapi ketika bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah memaksimalkan pengembangan ma'rifatnya, pengembangan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah akan hadir buat mereka. Karena Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah itu seperti matahari yang tertutup oleh awan. Walaupun matahari tertutup oleh awan, tetapi fungsi cahaya itu masih tetap ada. Dan salah satunya adalah catatan-catatan seperti ini. Kitab ini sampai terjaga hingga hari ini kepada kita, itu tidak lain dan tidak bukan atas penjagaan Sahibul Amr wa Zaman. Kita tahu bahwa ada banyak catatan, ada banyak jejak dari manusia terdahulu sebelum kita, akan tapi jejak itu bisa punah begitu saja, bisa hilang begitu saja. Bahkan contohnya kita di Nusantara ini ada banyak kerajaan, ada banyak raja, ada banyak penguasa, tapi hari ini jejak penguasa itu bahkan catatannya saja pun tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita saksikan, tidak bisa kita sampai kepadanya. Mereka hilang, tapi jejak mulia seperti pesan-pesan yang ada di dalam kitab Uyun Akhbar Ridha ini, insya Allah bisa menjadi jejak di mana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hujjatu ala ahli dunya ila an yarisallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi ini, waman alaiha, dan atas mereka kullu man khalafahum dhalla mudilla, dan bagi mereka yang mengingkarinya maka tidak lain dan tidak bukan adalah jalan kesesatan. Tarikun lil haq wal huda, ini adalah jalan yang hak, jalan yang benar, petunjuk. Wahum mu'birun, bagi orang-orang yang ingin mengambil ibrat, mengambil pelajaran anil Quran. Jadi walaupun Quran itu hadir dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak ingin mengambil ibrat tentang pada Al-Quran itu, maka kita tidak akan menemukan kebenaran. Malah dengan Al-Quran kita dijerumuskan. Wan natiku anir Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man mata la ya'rifuhum, barang siapa yang mati dan tidak mengenal mereka, mata mitata jahiliyah, wadi matinya sebagaimana orang matinya dalam keadaan jahiliyah. Begitulah pentingnya mengenal mereka, para imam Ahlul Bait sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga
kita akan terselamatkan dari kematian sebagaimana matinya seorang jahiliyah. Wadinuhum wara'a wal ifa, dan agama mereka adalah agama yang wara, kesederhanaan, wa ifah, ifah itu kesucian, wasid kejujuran, wasilah perbaikan-perbaikan, wal ijtihad dan usaha-usaha, wa ada al amanah dan menyampaikan amanah. Jadi inilah agama-agama yang bukan agama dalam artian agama di sini adalah iktikad mereka, hidup dengan sederhana, hidup dengan kesucian, hidup dengan kejujuran, hidup dengan perbaikan-perbaikan dan usaha-usaha, dan memberikan amanah-amanah. Tidak seperti apa yang terjadi dalam negeri ini ketika mereka diberikan amanah, maka di saat itu pula lah, secara tanda kutip, kita juga sudah mengetahui bahwa ketika mereka mendapatkan amanah-amanah mereka, ketika mereka dilantik di negeri ini, mereka akan mengkorupsi mengkorupsi yang menjadi hak-hak rakyat, tetapi mereka para imah wara wal iffah wasid wassalah wal ijtihad wa ada al amanah ilal barri wal fajr, mereka menjauhi wal fajr, dosa-dosa, watul sujud, mereka memanjangkan sujud-sujudnya, wa qiyamul lail, bahkan malam-malam pun mereka masih sempat untuk sholat-sholat malam. Semoga pada bulan-bulan Ramadan ini kita bisa terlatih untuk wa qiyamul lail, dan di siang hari kita berpuasa, wa ijtinabul maharim, dan menjauhi dari hal-hal yang diharamkan, wa intizarul farajil bisabr, dan termasuk mereka adalah bersabar untuk menanti kezuhuran, di mana kezuhuran Imam Mahdi dalam tanda kutip, Imam Mahdi yang memenangkan dari kezaliman, bukan sedangkan mereka sendiri walaupun mereka adalah eksis, mereka ada pada zamannya, tapi mereka terkadang terpaksa untuk menyerah kepada keputusan-keputusan orang-orang yang zalim pada zamannya, dan untuk sampai kepada janji Allah Subhanahu wa taala, itu kepada faraj, kepada kezuhuran Imam Mahdi ajallahu taala farajah, adalah hal yang pasti, dan mereka bersabar untuk hal tersebut. Sebagaimana Imam Husain alaihissalam harus syahid di Karbala, itu adalah bagian dari kesabaran. Bukan tidak mungkin Imam Husain alaihissalam bisa memenangkan pertarungan itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin, tetapi hal tersebut adalah usaha dari kesabaran. Dan ternyata dari Karbala kita melihat hal tersebut menjadikan inspirasi terbesar kita umat Islam. Kita menghidupkan Ihya pada Asyura dan pada hari Arba'in misalnya, kita berjuta-juta orang hadir di sana bukan untuk menikmati sesuatu pemandangan indah, tetapi untuk bersusah-susah berjalan dari Najaf ke Karbala yang tidak mudah, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari kesabaran mereka. Mohon maaf. Wantazirul fajr bisabr wa husnus suhbah. Kata-kata mereka itu menghidupkan, kata-kata mereka itu baik, kata-kata mereka itu menjadi inspirasi buat kita semua. Bahkan dari kata-kata mereka ini, sebagaimana kutipan dari Syekh Saduk dalam buku ini, yang orientasinya adalah bagaimana menciptakan orang-orang untuk untuk terinspirasi dari kalam-kalam hadis-hadis ini, untuk menciptakan sebuah seni yang luar biasa, syair-syair yang bisa kita bikin. Makanya saya berupaya pada pertemuan berikut untuk hadis pada hadis-hadis berikutnya
ada syair yang terangkum insyaallah. Wa husnul jawar summa qala Tamim bin Bahlul, kemudian Tamim bin Bahlul mengatakan haddatsani Abu Muawiyah, mengabarkan dari saya Abu Muawiyah anil A'mas, dari A'mas anil Ja'far bin Muhammad alaihi wassalam fil imamah mislah sawa. Jadi perkataan yang sama, dalam artian inilah esensi tentang 12 imam. Setelahnya Hasan bin Ali lalu Husain, ini terjemahan dari hadis, potongan hadis yang di atas. Lalu Husain, kedua cucu Rasulullah SAW dan putra wanita terbaik di seluruh dunia. Kemudian Ali bin Husain, lalu Muhammad bin Ali, lalu Ja'far bin Muhammad, lalu Musa bin Ja'far, lalu Ali bin Musa, lalu Muhammad bin Ali, lalu Ali bin Muhammad, lalu Hasan bin Ali, lalu Muhammad bin Hasan. Mereka adalah para imam satu persatu hingga hari ini. Mereka adalah keluarga Rasul SAW yang dikenal dengan wasiat dan imamah. Bumi tidak pernah kosong dari seorang hujjah dari mereka di setiap zaman dan masa. Mereka adalah tali yang kokoh, pemimpin petunjuk dan hujjah atas manusia hingga Allah mewarisi bumi dan segala isinya. Barang siapa yang menyelisihi mereka, ia sesat dan menyesatkan, meninggalkan kebenaran dan petunjuk. Mereka lah yang menafsirkan Al-Quran dan menyampaikan sabda Rasul. Barang siapa yang mati tanpa mengenal mereka, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Agama adalah ketakwaan, kesucian, kejujuran, kesalehan, kesungguhan dalam ibadah, menunaikan amanah pada orang baik maupun jahat, memperbanyak sujud, mendirikan sholat malam, menjauhi hal-hal yang haram, bersabar, menanti pertolongan, berakhir baik dengan sesama dan berbuat baik kepada tetangga. Lalu Tamim bin Bahlul berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan kepadaku dari Al-Amashi, dari Ja'far bin Muhammad alaihissalam tentang imamah, diambil kutip dari Imam Ja'far As-Shadiq, hal yang sama persis dengan hal ini. Itu adalah hadis tentang 20. Kita akan lanjut pada hadis yang ke-21. Saya siapkan dengan file yang berbeda. Ibu sekalian, tunggu sebentar. Ini adalah hadis yang ke-21. Ada cukup banyak hadis dalam bab ini. Haddatsana Abi radhiyallahu anhu qala, ayahku, ini ayah Syekh Saduk, telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim. Ali bin Ibrahim bin Hashim meriwayatkan kepada kami an Muhammad bin Isa bin Ubaidin wa Muhammad bin Husain bin Abi Khatabi Zayyad, dari Muhammad bin Isa bin Ubaid dan Muhammad bin Husain bin Abi Al-Khattab Az-Zayyad, an Muhammad bin Fuzailis Sayrafi, dari Muhammad bin Fudail As-Sayrafi, an Abi Hamzah As-Sumali, dari Abu Hamzah As-Sumali, an Abi Ja'far alaihissalam, dari Abi Ja'far alaihissalam, dari Imam Ja'far alaihissalam. Dan beliau berkata, Inna Allah azza wa jal arsala Muhammadan ilal jinni wal ins. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, mengutus Nabi Muhammad SAW kepada jin dan manusia. Ini adalah hal bahwa kenabian Nabi kita ini bukan hanya untuk kita, umat manusia, tapi untuk alam jin juga. Makanya ketika ada beberapa hadis bahwa para jin juga datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Nabi dan mempertanyakan hal-hal yang bersifat menjadi taklif, menjadi tanggung jawab mereka. Wa ja'ala min ba'di isna asyara wasiyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12
12 wasi dan Allah Subhanahu wa taala menjadi 12 penerus. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada jin dan manusia, dan wasinya tentunya juga diutus untuk jin dan manusia. Isna asyaran wasian, walaupun tidak disebutkan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan derajat sebagai apa namanya, sebagai wasi Nabi, maka fungsi-fungsi Nabi yang diutus untuk jin dan manusia, maka hal itu juga berperan bagi wasi Nabi. Dan setelahnya Allah menjadikan 12 wasi penerus. Minhum man sabaqa wa minhum man baqa. Sebagaimana ini hadis diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Diartikan di antara mereka ada atau di antara mereka masih ada. Di antara mereka ada yang telah mendahului dalam artian telah meninggal, dan ada yang masih tersisa. Sebelum Imam Ja'far As-Shadiq ada Imam Muhammad Baqir, ada Imam Sajjad, ada Imam Husain, ada Imam Hasan. Mereka telah tiada. Wa baqa, dan ada yang tersisa, yaitu dirinya dan penerusnya. Wa kullu wasi jarat bihi sunnah, dan semua wasi-wasi ini adalah bagian dari sistem sunnah. Sistem sunnah apa? Tradisi sunnah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan bagaimana tradisinya. Ini adalah tradisi ilahi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia-manusia yang tidak bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan nabi. Ini adalah tradisi-tradisi. Jadi penciptaan nabi untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi para nabi, mereka sudah terhubung. Sedangkan kita yang tidak terhubung, kita membutuhkan keterhubungan. Jadi para nabi itu, mereka menjadi nabi yang yang tercatat dalam artian nabi yang diletakkan statusnya nabi, diangkat menjadi nabi, ataupun mereka tidak memiliki status sebagai nabi, tapi mereka adalah manusia-manusia yang telah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang telah mendahului dan ada yang telah tersisa. Setiap wasi memiliki sunnah yang berjalan padanya. Wal ausya'uddin min ba'di Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ausyai Isa alaihi salam. Seperti apa teks tradisi itu? Al-ausya'ul ladzi min ba'di Muhammad. Jadi wasi-wasi nabi itu sama seperti alaihi wa alihi sunnatun ausya'i, adalah sebagaimana tradisi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam, tadi saya sudah singgung, setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad setelah berapa ratus tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi pada masa senggang antara kenabian Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memberikan ausya, memberikan wasi-wasi. Para wasi setelah Nabi Muhammad SAW berada di atas sunnah para wasi Isa alaihissalam. Wa kanu isna asyar, dan mereka berjumlah 12 juga. Wa kana amiril mu'minin alaihissalam ala sunnatil masih alaihissalam. Jadi sunnahnya pengangkatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai imam, sebagai wasi Rasul, ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu memiliki wasi yang bukan juga seorang nabi, yaitu kaum apa istilahnya itu, kami adalah kaum Nasoro, kami adalah penolong-penolong Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka adalah kaum Hawariyun, kaum Hawariyun. Mereka adalah penolong Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka juga ada 12, bahkan tentang keberadaan kaum Hawariyun ini telah disebutkan di dalam ayat Al-Quran.
betapa pentingnya, dan menunjukkan bahwa ini adalah tradisi yang nyata yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum di mana tidak ada nabi padanya. Dan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang ketika sudah tidak ada nabi, bahkan tidak ada nabi setelahnya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis yang ada yang didahului pada peristiwa Al-Ghadir, dan hadis-hadis yang telah kita baca yang sekarang ada 21 hadis, ini semua menerangkan tentang siapa wasi-wasi Nabi yang telah menjadi tradisi yang sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Isa alaihissalam, yang dimana setelahnya tidak ada nabi. Nah, ini saya katakan tadi, saya ada puisi sebagaimana orientasi Syekh Saduk untuk menuliskan hadis-hadis ini. Diutus Muhammad, cahaya yang suci bagi jin dan manusia, rahmat abadi. Setelahnya hadir 12 penerus, penjaga cahaya tak pernah pupus. Sebagian telah pergi, sebagian menanti. Setiap wasi membawa petunjuk ilahi, sebagaimana Isa meninggalkan pewaris. Demikian pula risalah ini takkan terkikis. Sunnah mereka adalah jalan yang lurus, terang benderang tak pernah terhapus. Dan Ali sang pemimpin yang suci, di atas jejak masih berdiri. Duhai penerus yang menjaga risalah dalam bimbingan cahaya yang tak lelah. Kebenaran terwariskan dari yang utama demi tegaknya hikmah yang mulia. Ini adalah puisi untuk mengulas dari hadis yang ke-21. Saya juga sudah siapkan ibu-ibu sekalian untuk hadis yang masih ada 10 menit lebih kurang. Mungkin cukup bagi kita untuk untuk membahas hadis yang ke-22. Itu tadi hadis yang ke 21. Baik, sebelum kira-kira ada pertanyaan ibu bapak ibu sekalian tentang hadis sebelumnya, mungkin bisa kita diskusikan. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-22. Haddatsana Ja'far bin Muhammad bin Masrur qala, Ja'far bin Muhammad bin Masrur telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Al-Husain bin Muhammad bin Amir, Al-Husain bin Muhammad bin Amir telah meriwayatkan kepada kami an Mu'alla bin Muhammad al-Basri, dari Al-Mu'alla bin Muhammad al-Basri, Anil Hasan bin Ali al-Washa, dari Hasan bin Ali al-Washa, an Abana bin Utsman, dari Aban bin Utsman, an Zararah A'yana qala, dari Zurarah al-A'yan, ia berkata, Zurarah ini adalah salah satu sahabat Imam Ja'far as-Shadiq yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis yang bersifat fikih. Sami itu Aba Ja'far alaihissalam yaqul, aku mendengar dari Abu Ja'far, yaitu dari Imam Ja'far as-Shadiq, dari Zararah. Apa yang didengar Zararah dari Imam Ja'far as-Shadiq? Nahnu isna asyara imaman, kami adalah 12 imam. Di sini sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah menemukan salah satu seorang pun hadis 12 imam ini ada di dalam Ahlus Sunnah juga. Di dalam hadis-hadis Ahlus Sunnah ada tentang hadis 12 imam, dan mereka hanya saja di dalam hadis-hadis mereka itu tidak disebutkan nama-namanya. Nah, uniknya, walaupun nanti ketika mereka mensyarahnya, mereka sebutkan 1 fulan, 2 fulan, 3 fulan, misalnya 1
Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, 5 misalnya fulan, nanti mereka selang karena Muawiyah dan Yazid itu tidak layak untuk sebagai imam bagi mereka. Misalnya nanti mereka sebutkan Umar bin Abdul Aziz, tetapi itu dalam sarah mereka untuk menerangkan siapa sosok imam. Tetapi ketika kita perdalam lagi klaim-klaim tersebut, seandainya kita pertanyakan kepada mereka, pernah tidak tokoh-tokoh yang mereka sebutkan, mereka mengatakan kami adalah Isna Asyar, kami adalah yang 12. Sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib misalnya berkata, tanyalah aku sebelum aku tiada. Itu kan pertanyaan yang hanya diungkapkan seolah-olah adalah pernyataan orang-orang yang sombong, tetapi untuk menyadarkan orang-orang yang tidak menganggap dirinya penting, padahal orang ini akan menyelamatkannya, terkadang itu penting. Sebagaimana Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, nahnu isna asyar imaman. Dia klaim dirinya bahwa kami adalah 12 imam tersebut. Dan memang tidak ada orang di dunia ini berani mengklaim hal-hal seperti ini. Hanya mereka yang layak untuk mereka yang layak mengklaim inilah yang berhak untuk mengklaim dirinya. Siapa dianya? Kami adalah 12 imam. Jadi ini adalah pernyataan yang besar. Minhumul Hasanu wal Husain, dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga menerangkan, saya ini adalah imam, salah satu yang 12. Dan siapa yang lainnya? Di antara mereka Hasan dan Husain. Oleh sebab itu, orang-orang di zamannya harus memahami bahwa Imam Hasan dan Husain ini sebenarnya, mungkin hadis ini kalau dikembangkan pasti ada asbabul wurudnya. Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan hal seperti ini? Ini mungkin tanda tanya. Mungkin saya sendiri tidak tahu. Sepertinya kita harus bertanya kepada Zararah. Kita harus menghidupkan Zararah kembali. Wahai Zararah, kenapa imam bertanya, menyampaikan hal seperti ini? Tetapi kita tahu bahwa ada banyak keterbatasan. Bahkan riwayat-riwayat kita pun banyak yang tidak tercantum. Seandainya kita ingin mencatat riwayat 14 manusia suci, maka sesungguhnya 110 jilidnya hadis Baharul Anwar itu semestinya masih kurang sebenarnya. Walaupun di dalam Baharul Anwar itu 12 tercatat hadis-hadis Ma'sumin alaihissalam yang bercampur antara yang sahih, tidak sahih, yang diklaim ataupun bagaimana, itu masih tercampur ya. Jadi masih perlu dikaji. Itu ada 110. Dan seandainya 110 itu adalah benar-benar hadis, saya katakan itu masih hadis yang cukup sedikit. Kami adalah 12 imam. Di antara mereka ada Imam Hasan dan Imam Husain. Summal imamatu min wulil Husain alaihissalam. Dan kemudian imam itu terpancar dari putra-putra Imam Husain alaihissalam. Kemudian para imam dari keturunan Al-Husain alaihissalam. Nah, itulah hadis yang ke-22, cukup pendek. Summal a'immati ya min wulil Husain alaihissalam. Dan dan ini hadis cukup pendek, ingin menerangkan bahwa 12 imam itu dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Poin yang saya katakan bahwa pernyataan kami ini ada 12 imam, itu adalah sebuah ucapan yang cukup tinggi. Nah, kalau seandainya bukan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakannya, karena Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam adalah seorang yang agung, yang besar. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri tidak bisa menyepelekan status Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Bahkan Imam Hanafi sendiri mengatakan bahwa saya akan binasa kalau tidak ada Imam Ja'far As-Shadiq. 2 tahun bersama Imam Ja'far As-Shadiq. Ini adalah pernyataan yang telah tercatat di dalam buku-buku Imam Hanafi yang saat ini kita kutip
Jadi hanya orang-orang besar seperti Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang layak untuk mengatakan klaim ini. Baik, puisi yang bisa kita simpulkan dari hadis tersebut, di langit cahaya bersinar terang, 12 bintang nan gemilang. Di antara mereka Hasan dan Husain, permata suci cahaya imam. Dari keturunan Husain bersambung nur, para imam pembimbing yang luhur, penuntun jiwa dalam kegelapan, menyinari hati dengan harapan. Mereka penjaga janji ilahi, waris hikmah yang suci. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah ziarah dan kajian kita pada hari Rabu yang penuh berkah hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan Bapak Ibu sekalian sebagai peziarah-peziarah rumah-rumah Bapak Ibu sekalian, bisa mewakili haram Imam Ridho alaihissalam sederajat dengan sahan-sahan yang ada di haram Imam Ridho alaihissalam, seperti sahan Payambar A'zam, sahan Inqilab, sahan Imam Hasan Mujtaba, sahan Ghadir, sahan Kausar, dan sahan-sahan lainnya. Dan semoga berkah itu diberikan kepada kita, keselamatan buat kita penghuni rumah kita yang telah dipakai berziarah Imam Ridho alaihissalam dan kajian kita ini. Sebelum saya tutup, kira-kira ada pertanyaan atau anjuran atau apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu sekalian. Silakan kalau ada sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa Muhammad. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian di hari-hari yang mulia ini. Jazakumullah khair. Syukran katsiran. Sama-sama Ibu. Mohon pamit Ustaz. Assalamualaikum. Izinnya.